Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Baik, ikhwani fiddin azakumullahu jami'an. Pada pelajaran sebelumnya kita telah membahas pembahasan bahwasannya kata al-kalimatu, kata dalam bahasa Arab itu dibagi menjadi 3 bagian, ya. Jadi semua apa yang kita ucapkan dalam bahasa Arab itu tidak keluar dari 3 kata ini. Jenisnya 3 kata. Yang pertama isim, ya, isim. Yang pertama isim, kemudian yang kedua fi'lun, kemudian yang ketiga harufun. Isim, fi'il, dan huruf. Kemarin kita telah mengetahui ciri-cirinya. Apa ciri-ciri isim, apa ciri-ciri fi'il, apa ciri-ciri huruf. Namun ada pembahasan yang belum kita bahas, yaitu apa yang dimaksud dengan isim. Kalau kita terjemahkan apa itu isim? Isim ini dia adalah nama. Kalau itu secara bahasa dia nama. Nama. Yang dimaksud isim di sini apa? Selain fiil dan huruf. Fiil dan huruf. Maka selain fiil dan huruf, dia isim. Ya, dia isim. Apa itu fiil? Fiil itu fi'lun. Fi'lun adalah kata kerja. Kata kerja. Ini sederhana saja, ya. Kata kerja. Adapun definisinya kalau di kitab-kitab itu adalah kalimatun dalat ala maknan fi nafsiha yaktarinu biz zaman. Kata yang menunjukkan makna pada dirinya berkaitan dengan waktu. Adapun isim itu yaitu kalimatun dalat ala maknan fi nafsiha walam yaktarim biz zaman. Kata yang mengandung makna pada kata tersebut yang memiliki makna dan maknanya itu tidak berkaitan dengan waktu. Itu kalau definisi. Tapi untuk memudahkan kita, isim itu adalah selain fiil dan huruf. Selain fiil dan huruf maka dia isim. Kemudian fiil adalah kata kerja. Kata kerja. Adapun huruf yang memiliki makna. Huruf, contohnya seperti fi, min. Di antara jenis-jenis isim, ya. Di antara jenis isim ada ismul insan, ada nama orang. Ismu insan, nama orang, insanun, nama orang. Contohnya seperti apa? Zaid, Zaidun, kemudian Amrun, tahu? Muhammadun, ya. Aliun. Ini nama orang. Kemudian ada contohnya juga hewan. Hewan, nama hewan. Asadun. Kemudian apa lagi? Baqaratun. Dan seterusnya, ya. Kemudian ada anak nabat, nama-nama tumbuhan seperti apa? Burtukol. Burtukolun. Apa itu burtukol? Burtukol adalah jeruk. Ini seperti tufahun. Tufahun apel. Seperti nakhlun. Nakhlun apa? Nakhlun kurma. Ya, pohon kurma. Kemudian jamadun berkaitan dengan nama benda. Nama benda mati. Contohnya seperti apa? Banyak ini. Kitabun, ya. Maktabun, ya. Ini kita ganti warnanya biar lebih. Kita ganti warna hitam. Ya, contohnya kitabun, maktabun, dan seterusnya. Benda mati. Kemudian ada juga ismul makan, nama tempat. Ya, seperti nama tempat, nama daerah. Contohnya seperti apa? Seperti
Jakarta. 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 Contohnya apa lagi? Mekah. Ini nama tempat. Ya. Dan yang lainnya. Ada juga ismuz zaman. Ismuz zaman dan juga nama tempat misalnya Amam. Amam di depan. Ini juga Amam. Kemudian ada Khalfa belakang. Ini juga tempat. Ada ismuz zaman. Ismuz zaman itu nama untuk zaman. Contohnya seperti yaum atau ba'da setelah. Ini zaman qablah. Ini ismuz zaman. Atau misalnya seperti maghrib. Maghrib itu waktu terbenam. Waktu terbenam. Kemudian ada isim sifah. Isim sifah itu seperti apa? Seperti misalnya kabir, ya, kabirun, besar, sogirun, sogir. Ini sifat, ya, sogirun, sogirun. Contohnya lagi mujtahidun, mujtahidun, dan seterusnya. Ada isim makna. Dia isim makna, isim yang hanya memiliki makna, tidak ada hakikatnya. Ya. Seperti apa? Seperti misalnya al-hub, cinta. Ya, al-hubbu. Contohnya seperti iman. Ya. Ini juga isim. Iman. Kemudian seperti as-sabar. Nah, ini juga masuk sifatnya. Iman, al-hub, al-hurriyah. Kemudian ada namanya isim masdar. Isim masdar. Itu adalah dia merupakan turunan dari fiil. Ada khilaf di antara ulama apakah fiil masdar itu turunan dari fiil atau fiil itu turunan dari masdar. Mana yang lebih awal? Apakah masdar dulu kemudian diambil darinya fiil atau fiil dulu diambil darinya masdar? Intinya dia isi masdar ya. Contoh misalnya doroba, memukul. Apa masdarnya? Dorbun, pukulan. Contohnya misalnya dorbun. Dorbun ini isim sehingga dia boleh tanwin. Ya, di antara tanda isim kemarin adalah dia bertanwin. Dorbun ini dia dari fiil doroba, memukul. Ya. Contohnya apa lagi? Seperti contohnya khurujun. Ya. Khurujun, khuruj, keluar. Khurujun, khurujun, keluar itu dia masdar dari khoroja. Khoroja, keluar. Contohnya apa lagi? Seperti apa namanya? Yang lainnya seperti fathun, kemudian ta'allum, belajar, ta'allumun. Baik, sekarang isim isyarah, ada juga isim isyarah, kata tunjuk. Ini udah ma'ruf insyaallah ya. Ada, hadihi, dan seterusnya. Ada teman-temannya. Ada juga ismud dhamir. Dhamir itu isim. Ada isim dhamir. Dhamir itu isim. Ya. Huwa, huma, hum, dan seterusnya. Itu isim. Dia bagian dari isim. Kemudian ada al-ismu al-mausul, kata sambung. Seperti alladhi, yang. Alladhina. Ada isim fa'il juga. Isim fa'il ini kata menunjukkan pelaku dari fi'il. Ya, kata yang menunjukkan pelaku dari sebuah fi'il, dari sebuah pekerjaan. Contoh misalnya, qara'a membaca atau kataba. Contohnya, kataba membaca. Ya. Kataba, kataba menulis. Isim fa'ilnya apa? Isim fa'ilnya ya katibun yang menulis. Katibun. Nah, ini pelaku.
Katibun artinya yang menulis. Ada juga isim maf'ul. Isim maf'ul contohnya misalnya doroba. Doroba memukul. Adapun isim maf'ul itu lawan dari isim fa'il. Kalau fa'il pelaku, kalau maf'ul itu sasaran, objek. Contohnya doroba, memukul. Maka isim maf'ulnya apa? Isim maf'ulnya madrubun, orang yang terpukul. Orang yang terpukul. Nah, ini jenis-jenis isim. Ada juga namanya ismul istifham, isim yang untuk bertanya. Ya. Ada di antaranya lagi ismul ismul istifham, istifham, isim untuk bertanya. Contohnya seperti apa? Seperti man, siapa? Ya, ma istifhamiyah. Afwan, ma ini eh, namanya huruf ya. Contohnya man ini isim ya, tapi istifham. Man istifhamiyah, isim ya. Baik, dan seterusnya. Ada juga ismul fi'il. Ada ismul fi'il. Isim fi'il. Apa itu isim fi'il? Dia isim tapi mengandung makna fi'il. Ya. Dia isim tapi mengandung makna fi'il. Contohnya soh. Ya. Contohnya seperti soh atau afwan. Contohnya seperti uffin ya Uff itu dia uh, uh, contoh isim fi'il. Jangan anda lupa Contohnya seperti oh ya, anda lupa. Ya, contohnya hai hai haihata haihata hai haihata. Ini haihata ini dia isim ba'uda, jauh ba'uda ya, haihata. Dan masih banyak contoh-contoh yang lain. Nah, ini diantara jenis-jenis isim. Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan seperti tadi isim masdar, ini akan kita bahas insya Allah. Kemudian juga isim domir, ini ada pembahasannya ya. Domir juga ada pembahasannya. Kemudian isim fa'il juga ada nanti juga ada pembahasannya ya. Nah, ini beberapa jenis isim biar tidak bingung ya. Nanti ada isim istifham, ada isim fi'il, isim tapi dia mengandung makna fi'il. Nah, ini berkaitan dengan isim. Ya. Kemudian selanjutnya kita membahas sedikit tentang fi'il. Kemarin kita telah mengetahui tanda-tanda fi'il. Namun kita belum menjelaskan dengan dengan apa namanya? Dengan sempurna tentang fi'il ya. Jadi fi'il ini kata kerja dan dia itu berkaitan dengan waktu. Berkaitan dengan waktu. Fi'il madhi artinya lampau yang sudah dilakukan. Mudhari ini ada dua makna, yaitu sedang atau akan. Ya. Sedang atau akan. Kalau amar perintah. Perintah. Contoh misalnya seperti contohnya zahaba yadhhabu. Yadhhabu idhhab. Idhhab. Pergi. Contohnya seperti kataba yak yaktubu uktub. Ya. Kataba yaktubu uk uktub. Nah, dan seterusnya.
Nanti dia ada ada pembahasan sendiri tentang fiil ini karena dia bab yang luas. Nanti ada pembagian fiil, ya, ada tasrifnya, ada perubahan-perubahannya, perubahan fiil madhi, perubahan fiil mudhari, perubahan fiil amr. Pembagian fiil juga ditinjau dari jenisnya, ada yang sahih, ada yang mu'tal. Kemudian juga pembagian fiil ditinjau dari jumlah hurufnya, ada yang 3 asli, ada yang 4 asli, kemudian ada huruf tambahan. Nah, ini nanti insya Allah akan kita jelaskan, ya. Baik, kemudian selanjutnya huruf. Huruf yang memiliki makna. Harfun, ya. Harfun. Harfun. Ini ada titiknya. Kemarin kita telah mengetahui ciri-ciri huruf. Apa ciri-ciri huruf? Ciri-ciri huruf itu adalah ketika dia tidak bisa bersama dengan tanda isim dan tanda fiil. Ketika tidak bisa bersama dengan tanda fiil dan tanda isim, maka dia huruf. Tidak bisa bareng. Kemudian selanjutnya, di pertemuan kali ini, bahwasanya huruf itu dibagi 3. Ya. Secara umum dibagi 3. Ada huruf yang bisa masuk kepada isim dan fiil. Bisa dua-duanya. Ya. Bisa masuk kepada isim dan fiil. Contohnya huruf waw. Wawul atof. Ada wa dan, ya. Contohnya summa, kemudian, ya. Apalagi wa summa, dan yang lainnya, ya. Wa summa, fa juga, kemudian fa. Nah, kemudian selanjutnya ada lismin faqad, hanya untuk isim. Lismin faqad. Contoh yang lismin faqad apa? Contohnya seperti huruful jar. Huruf jar itu khusus isim. Huruf jar seperti tadi min, ya, ala, kemudian fi. Nah, dia huruf-huruf yang khusus kepada isim, tidak boleh kepada fiil. Kemudian selanjutnya lil fi'li faqad, hanya untuk fiil saja. Hanya untuk fiil saja. Seperti apa? Seperti sin, ya. Sin seperti sin. Seperti sa'adhabu. Sa'ad sa'adhabu itu huruf. Kemudian seperti lan. Lan ini huruf harfu nasab. Seperti lam, harfu jazm. Khusus masuk fiil. Contohnya lan adhaba. Lan adhaba. Saya tidak akan pergi. Lam adhab. Saya tidak pergi. Saya belum pergi, ya. Lam adhab. Saya belum pergi. Nah, ini khusus kepada fiil. Huruf yang khusus kepada fiil. Nanti ada pembagian huruf-huruf, ya. Ada huruf jar. Pembagian nanti ada namanya huruf jar. Dan juga huruf unas, huruf istifham, huruf untuk bertanya, huruf istifham, banyak, dan juga huruf nasab, huruf nasbi, huruf yang membuat nasab, ya, huruf lam. Ini ada juga huruf nafi. Huruf-huruf jar, huruf-huruf istifham, huruf nasab. Ada juga harful atof. Huruful atof. Huruful atfi. Harful atof. Ya, huruful atfi. Nah, ini diantara juga
jenis huruf. Insya Allah akan kita pelajari satu persatu. Nah, ini berkaitan dengan pembagian isim, fiil, dan huruf. Mudah-mudahan ini bisa menambah pemahaman kita tentang isim, tentang fiil, dan tentang huruf. Allah Ta'ala alam. Kemudian insya Allah selanjutnya nanti kita akan masuk ke pembahasan al-i'rab ya. Al-i'rab. Kemarin kita telah membahas tanda-tandanya. Ini bisa dimurajaah ya. Contohnya al-jar, kemudian tanwin, dukhul alif lam, bisa masuk alif lam. Nanti juga ada pembahasan apa guna alif lam. Ya, apa faedah alif lam? Faedah alif lam ketika masuk ke dalam sebuah kata. Nah, ini ada faedahnya ikhwan. Akan kita pelajari insyaallah. Kemudian huruful jar, an-nida bisa dipanggil, al-isnadu ilaih bisa disandarkan kepadanya kata yang lain. Adapun fiil, ada fiil madhi, fiil mudhari, fiil amr. Fiil madhi ada qad, ada ta ta'nis, ada ta'ul fa'il sebetulnya tapi tidak disebutkan oleh muallif. Kemudian fiil mudhari ada qad, ada sin, ada saufa. Kemudian fiil amr ada nun, taukid, ada as-saqilah, ada yang al-khafifah. Baik, Allah Ta'ala alam. Untuk pelajaran kita kali ini kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wabillahi taufiq wa hidayah. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah.